Rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menganugerahkan kepada kita syariatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengenalkan kita tentang Nabi, yang memahamkan kita tentang Nabi, yang menjadikan kita hamba-hamba yang terpilih untuk memahami ilmunya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang seringkali dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Orang-orang yang Allah Ta'ala inginkan kebaikannya di dunia sampai di akhirat adalah mereka-mereka yang difahamkan kepadanya tentang perkara agama. Yufaqihu fiddin. Yufaqih itu artinya difahamkan. Jadi yang dipilih sama Allah Ta'ala, yang dimuliakan sama Allah Ta'ala, yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sekian banyak orang yang memeluk agama Islam, dari sekian banyak orang yang mengaku sebagai pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang mulia di antara yang mulia adalah yang difahamkan tentang agama. Dan sebelum mereka difahamkan tentang agama, mereka dipertemukan dengan orang-orang, dipertemukan dengan kelompok-kelompok yang akan memahamkan mereka tentang agama secara benar. Karena orang-orang yang diinginkan sama Allah Ta'ala kesesatannya, yang dipinggirkan oleh Allah Ta'ala kemuliaannya, maka yang tidak ditemukan oleh mereka di dalam kehidupannya adalah para pemaham-pemaham agama yang menjelaskan mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang enggak benar, mana yang sah, mana yang enggak sah, mana yang boleh jadi pegangan kita dan mana yang enggak boleh untuk jadi pegangannya kita. Jadi orang-orang yang tersesat itu, kesesatan utamanya mereka adalah mereka tidak menemukan orang-orang yang memahamkan mereka tentang agama. Oleh karena itu, ketika jenengan dihadirkan di tempat ini, duduk di tempat ini, ngaji di tempat ini, maka yang harus paling dicari adalah fikih, kefahaman. Fikih itu ilmunya, tapi inti dari ilmu fikih itu adalah kefahaman kita tentang ilmu tersebut. Karena percuma kalau misalkan kita ngaji tentang wudu, wudu itu begini, tapi mek mlebu kene metu kene. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ini syaratnya apa wae ya? Atau paling enggak jenengan bisa memastikan wudu yang selama ini dilakukan ini benar. Kita bisa ngoreksi, oh berarti aku salah di sini. Yang harus saya benarkan ini. Nah, itu berarti kita paham. Dan yang inti dari ilmu ini tadi adalah kefahaman. Karena ilmu kalau cuman jadi lewat aja, masuk sini keluar sini, sembuhlah pokoknya teko, kan katanya pahalanya lebih besar daripada menziarahi 1000 orang sakit. Setelah itu juga lebih besar daripada sholat 1000 rakaat. Setelah itu juga lebih besar daripada mengantarkan 1000 jenazah. Iya benar, benar itu semuanya. Dari segi pahala itu memang benar. Tapi dari segi efek untuk diri kita, ya nggak ada nilainya. Ngefek apa enggak? Kalau ilmu ini tadi nggak kita terapkan, kalau ilmu ini nggak benar-benar kita pahami, kan nggak ngefek. Dulu sebelum ngaji wudunya salah, berngaji panggah salah. Dulu sebelum ngaji sholatnya salah, berngaji sik panggah salah. Jadi masih tetap salah. Terus efek untuk diri kita ini apa? Makanya orang-orang yang berilmu itu diangkat derajatnya sama Allah Ta'ala.
Orang-orang yang berilmu itu diangkat derajatnya sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kefahaman yang ada pada diri mereka. Karena kefahaman yang ada pada diri mereka. Mungkin semuanya paham, tapi mungkin paham dengan cara yang benar, paham dengan sebenar-benarnya kefahaman, dan membuat kefahaman ini menjadikan kita hamba-hamba yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semakin dekat dengan kecintaan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau minggu yang lalu, bukan minggu lalu nih, 3 minggu yang lalu kita bahas tentang khamr, kita bahas tentang perkara yang memabukkan atau perkara yang muskir, perkara yang bikin seseorang ini hilang akal, sesuatu yang bikin seseorang ini hilang akal, maka semuanya diharamkan sama Allah Ta'ala. Semua yang bikin orang ini fly, otaknya hilang, kefahamannya hilang, cara berpikirnya hilang, maka itu semuanya diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi tentang perkara najis atau tidaknya, karena ini kita bahas tentang babun najasa, tentang bab yang najis. Najis itu apa? Najis itu sesuatu yang kotor yang syariat tidak memaafkan atas perkara tersebut. Berarti apa? Berarti kalau kita bawa sholat kita nggak sah. Jadi perkara najis ini kalau kita bawa masuk ke dalam sholat kita, maka sholat kita nggak sah. Kenapa kok seperti itu? Karena orang sholat itu disyaratkan bersih badan, bersih pakaian, bersih tempat. Jadi tempat kita harus suci, pakaian kita harus suci, badan kita juga harus suci. Tempat, apa yang dimaksud dengan tempat? Tempat semua bagian yang terkena dari badan kita dan juga pakaian kita, maka itu berarti namanya tempat sholat kita. Maka harus dipastikan kesuciannya. Makanya banyak orang memilih sholat itu pakai sajadah. Orang sholat pakai sajadah itu salah apa benar? Enggak salah. Tapi juga enggak selalu harus seperti itu. Maksudnya gini, karena orang itu kalau sudah terbiasa dengan sesuatu, kalau sesuatu ini tadi hilang, biasanya dia risih. Kayak orang Indonesia biasa sholat pakai mukena. Nah, ketika datang waktu sholat nggak nemu mukena, pilih ora sholat. Nah ini yang problem ini nih. Jadi orang sholat pakai mukena itu benar, bagus, bagus karena dia punya pakaian khusus untuk sholat. Tapi jangan sampai ketika datang waktu sholat kita lupa nggak bawa mukena, akhirnya pilih ora sholat. Nah ini bledru ini. Kenapa? Karena seorang sholat yang dituntut darinya cuman menutup aurat, nggak wajib pakai mukena. Begitu juga dengan sajadah. Karena orang kita biasa sholat sajadahan, nggak nemu sajadah, bingung. Sholatku sah apa ora lek enggak kadek sajadah. Nah ini yang problem. Nah ini yang harus kita benahi. Pemahaman seperti ini yang harus kita benahi. Ada mukena enggak ada mukena, apa enggak kudu sholat. Ada sajadah enggak ada sajadah, tetap kita wajib untuk sholat. Tetap wajib untuk sholat. Pakai apa? Pakai apapun, yang penting aurat kita ini tertutup. Seluruh anggota tubuh kita tertutup kecuali wajah dan juga tangan. Tangan sampai ke sampai ke sini. Ini yang boleh terbuka, ditutup juga nggak apa-apa, tapi terbuka itu lebih afdol. Kalau tangan ini bisa nempel langsung ke tempat sujud kita, itu lebih afdol. Jadi tempat sholat kita harus suci. Pakaian ini apa? Semua kullu ma yataharrak biharakatina. Semua yang bergerak dengan pergerakan kita itu namanya pakaian. Semua yang ikut gerak dengan gerakan kita itu namanya pakaian kita. Nah, maka semua pakaian ini juga wajib dalam keadaan suci. Wajib dalam keadaan suci. Nggak boleh ada sesuatu yang najis di situ, atau nempel sesuatu yang najis, atau tersambung kepada sesuatu yang najis. Tersambung sama sesuatu yang najis ini gimana? Misalkan saya sholat, pakaian sholat saya panjang, nah, jadi misalkan jilbab sholat saya ini panjang. Nah, ujung dari pakaian saya ini ada tali, saya kasih tali. Tali ini tadi ngelujur panjang sampai ke sana. Saya sholatnya di sini, tapi saya punya kain panjang nyampe ke sana. Ternyata di kain tersebut kena kencingnya kucing.
Nggih, jadi ujung, padahal enggak sayanya di sini, tapi ujung dari pakaian saya nyampe sana 10 meter, nggih, tapi di ujung itu tadi kena kencingnya kucing. Gimana ini hukum salatnya? Enggak sah. Karena apa? Nyambung sama sesuatu yang najis. Nyambung sama sesuatu yang najis. Nah, ini yang gambaran paling mungkin yang paling seringnya terjadi kepada kita. Kita sholat, anak kita yang pakai pampers atau cucu kita yang pakai pampers nempel-nempel sama kita. Nah, ini gimana hukumnya? Kalau misalkan nyambung dengan kita dan kita seakan-akan bawa dari si anak itu tadi, maka batal sholat kita. Tapi kalau enggak batal. Contohnya gimana Ustazah? Jenengan sholat, nggih. Anak kecil kan nggak bisa dikontrol, gitu. Munyer di sekitarannya kita. Tahu-tahu ketika kita duduk, dia ikut duduk di pangkuan kita. Padahal kita tahu persis ini pampasnya sudah dari tadi nih, sudah pasti ada kencingnya, atau bahkan mungkin kadang-kadang sudah ada BAB-nya. Nggih. Gimana ini? Kalau misalkan si anak kita ini tadi kita diamkan, dalam waktu yang jadi nggak langsung diberdirikan, maka batal sholat kita. Kalau misalkan dia mau duduk, setelah itu kita menghindar, tapi dengan cara ngangkat. Jadi bocahnya mau duduk, jangan angkat. Gimana hukum sholatnya? Batal juga. Kenapa? Karena kita bawa najis. Terus gimana caranya biar nggak batal? Begitu dia mau duduk, jangan alang-alang. Begini kan. Maka di situ walaupun misalkan lama, yang penting nggak dipegang gini, tapi kita ginikan. Itu maka sholat kita tidak batal karena dia kan sebenarnya bukan sesuatu yang nyambung dari kita, tapi nempel sama kita dan tidak bergerak dengan pakaian kita. Berarti bukan masuk pakaian. Tapi ketika kita bawa, maka berarti hukumnya jadi batal. Tapi kalau cuma beginikan aja, maka itu tidak batal. Jadi itu yang harus kita ketahui. Najis itu sesuatu yang kotor, yang tidak dimaafkan oleh syariat, sehingga merusak keabsahan dari sholat kita. Merusak keabsahan dari sholat. Tapi Nabi Muhammad kan sering saja katanya diceritakan sholat gendong Sayyidina Hasan, sholat gendong Sayyidah Umamah, sholat. Nah, ini banyak orang mengatakan seperti itu. Istilahnya nyanggerai. Berarti nggak apa-apa bawa anak kecil ketika sholat, nggak apa-apa Bu, karena di zaman Nabi nggak ada pampers. Zaman Nabi anak kecil najis langsung diisui, kok diisui, apa? Langsung dibersihkan, langsung diceboi. Jadi kalau misalkan dia keluar najis, kencing, BAB dan lain sebagainya langsung kelihatan. Tapi kalau misalkan zaman sekarang ini kan orang nggak mau repot. Zamannya jenengan dulu mungkin masih pakai popok-popok. Zaman sekarang, dari pagi dipempesi, nanti gantinya sore. Nanti gantinya sampai sore, sampai kimplek-kimplek pampasnya. Nah, ini yang jadi masalah. Yang jadi masalah ini, karena dia akhirnya bawa najis. Zaman Nabi anak-anak kecil walaupun ada di sekitarannya Nabi tapi ketahuan persis kapan dia kotor, kapan dia kena najis, kapan dia nggak kena najis. Dan Rasulullah beberapa kali dikencingi sama anak kecil ini beberapa kali. Ketika Sayyidina Hasan duduk di atasnya Nabi, pipis mau diangkat sama salah satu sahabat, mau diangkat, katanya Nabi Muhammad, dahbu, biarin aja, ben bar dhisik pipise, biar selesai dulu pipisnya sehingga najis ini nggak kemana-mana. Kalau kamu angkat dia masih ngucur pipisnya, akhirnya baju saya kena najis, ini kena najis, kececeran ini nanti najisnya sampai keluar. Biarin aja sampai selesai dia pipisnya, nanti begitu selesai silahkan diangkat. Nah, itu caranya Nabi Muhammad di dalam memperlakukan anak-anak kecil yang ada di sekitarannya Nabi. Dipipisin Rasulullah itu biasa. Makanya yang jenengan kalau dipipisin sama bayi, atau dieein sama bayi, kalau mau nirukan apa yang dilakukan sama Nabi Muhammad SAW, dapat pahala Bu. Dapat pahala. Jadi misalkan dipipisin, ingat Rasulullah lo juga dipipisin sama cucu-cucunya, sama anak kecilnya para sahabat. Di sini nikmat ini, dapat pahala. Jadi kalau disambungkan sama Nabi Muhammad dapat pahala. Lah enggak, jangan bocah cilik najis tok. Ya wes,
Ini padahal sunnahnya Nabi Muhammad. Jangan kalau mau tahu sunnahnya Nabi Muhammad terbesar itu bukan sholat jamaah. Sunnahnya Nabi yang terbesar itu bukan peperangan-peperangan yang beliau lakukan. Sunnahnya Nabi Muhammad yang terbesar bukan efek-efek yang luar biasa, penaklukan negeri ini, bukan. Tapi sunnahnya Nabi yang terbesar adalah sifat rahmat yang ada pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahmat, yang bahkan Allah Taala mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, kamu itu saya turunkan sebagai bentuk kasih Tuhan, bukan cuma untuk manusia, tapi lil alamin, untuk seluruh alam semesta. Manusia dapat rahmatnya Nabi yang paling jelas dari umatnya manusia. Jin dapat rahmatnya Nabi, hayawan, hewan-hewan dapat rahmatnya Nabi, pohon-pohon dapat rahmatnya Nabi, bahkan malaikat-malaikatnya Allah dapat rahmat dari terputusnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang yang hatinya paling rahmat, orang-orang yang hatinya paling kasih, orang-orang yang hatinya paling peka, maka dialah yang mengemban sunnahnya Nabi Muhammad yang terbesar. Lek sing cuek-cuek, habis itu nggak peduli, halabuh, nggak terlalu memperdulikan hal-hal yang semacam itu, maka yang dia lakukan ini baru sunnah-sunnah kecil. Sholat jamaahan bagus, bagus, luar biasa bagus. Bahkan kalau istiqomah, itu pahalanya juga luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan itu intinya. Kenapa kok Nabi Muhammad nyuruh kita untuk sholat berjamaah? Biar kita itu serawong satu sama lain, peduli satu sama lain. Jenengan bayangkan kalau jenengan ketemu sama orang sehari 5 kali, mesti kenal nama boten? Kenal. Kalau sudah kenal, berikutnya apa? Dekat. Kalau sudah dekat, berikutnya apa? Kayak keluarga. Kalau sudah kayak keluarga, jadinya apa? Raket. Kita mau bikin apa-apa, kalau umat ini sudah bersatu jadi satu kesatuan, gampang. Tapi kalau sudah terpecah-pecah, pikirannya macam-macam, sulit untuk disatukan. Tapi fenomenanya yang banyak orang jamaahan, orang berjamaah, bukan nyalahkan jamaahnya, tapi nyalahkan orang-orang yang melaksanakan jamaah itu tapi nggak bawa rahmatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Merasa jadi orang yang paling, aku yang paling nyunnah, aku yang paling sunnah, ini sunnah terbesar. Saya ngambil sunnahnya Nabi sholat berjamaah, nganggep orang lain ini nggak ada nilainya, nganggep orang lain ini nggak soleh, nganggep orang lain ini tersesat dan lain sebagainya, nganggep dirinya ini jadi orang yang paling, wah ini yang salah. Rasa semacam ini yang salah yang ada pada diri kita. Ya nasallallahu salamah. Mugi-mugi selamat kabeh. Mugi-mugi mlebu surga kabeh. Mugi-mugi semuanya diselamatkan sama Allah Taala dunia sampai akhirat. Ini tadi najis, mesti lari-lari kemana-mana, makanya saya harus pakai ginian biar nggak lari kemana-mana. Jadi yang pertama kita bahas yang minggu-minggu yang lalu adalah tentang khamar atau sesuatu yang memabukkan. Selama dia ini bentuknya cair, maka bendanya itu sendiri hukumnya sudah najis. Jadi khamar itu minuman keras ataupun segala sesuatu yang memabukkan, kalau bentuknya cair maka hukumnya adalah najis. Tapi kalau bentuknya itu serbuk atau sesuatu yang kering, misalkan ada tempat ketumpahan khamar tapi sudah kering, tapi tempatnya ini sudah kering, gimana hukumnya? Kalau kita nyentuh tempat itu kena najis nggak tangan kita? Enggak. Tempatnya itu tetap najis, karena kita tahu persis di situ ada najis yang tumpah. Tapi ketika kita nyentuh tangan, najis ini nggak pindah ke tangan kita. Karena seperti yang kita katakan kemarin, pakemnya al-jah bil-jah tahir bila-syah. Tempat yang kering kena tempat yang kering, maka sudah pasti hukumnya adalah suci. Nah, tapi ini tadi gimana ini? Khamar yang tumpah ini tadi wajib dibersihkan apa enggak? Wajib. Harus tetap dibersihkan. Sama kayak kencing. Kencing misalkan ada sesuatu yang kencing di sini sampai kering. Nah, gimana ini? Ketika kita pegang enggak pindah najisnya, tapi tetap wajib untuk dibersihkan. Tetap wajib untuk dibersihkan. Itu yang pertama.
Maka lalu yang kedua, perkara najis yang kedua adalah al-maitah sebenarnya. Jadi perkara yang dibahas di sini adalah tentang perkara bangkai. Tentang perkara bangkai. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul la ajidu fima uhiya ilaika muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitah aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan li ghairillah." Aw fisqan uhilla li ghairillah bih. Faman yattara ghaira baghi wala 'adin fala itsma 'alaih. Jadi ada 4 perkara. Ada 4 perkara yang diharamkan sama Allah taala untuk dikonsumsi. Ada 4 perkara yang Allah taala haramkan bagi kita untuk dikonsumsi. Yang pertama adalah al-maitah. Maitah ini apa? Maitah ini adalah bangkai hewan. Jadi kalau ngomongin tentang maitah, mayit, jamaknya adalah maitah. Jadi maitah, apa itu maitah? Maitah ini adalah hewan yang mati tanpa sembelihan syariat atau sembelihan syar'i gitu aja, orang sekarang gampangnya gitu. Jadi maitah ini, pertama yang diharamkan sama Allah taala adalah maitah. Maitah ini adalah hewan yang mati tanpa sembelihan syar'i. Hewan yang mati tanpa ada sembelihan yang benar untuk hewan tersebut. Jadi hewan yang mati tanpa sembelihan yang benar. Nah, ini syaratnya macam-macam. Ada syaratnya dzabih, syaratnya orang yang nyembelih. Kalau mau sembelihan itu dibilang syar'i, syaratnya adalah pertama adalah orang yang nyembelih ini harus orang Islam atau orang ahli kitab yang turun-temurun. Ini syaratnya yang nyembelih. Syaratnya yang disembelih, yang pertama adalah hewan yang bisa dimakan. Yang nggak bisa dimakan masih yo disembelih, mangga ndak oleh. Jangan beleh kucing, mangga ndak boleh. Jembelih tikus tetap nggak boleh dimakan. Jadi syaratnya adalah hewan yang bisa dimakan. Dan yang kedua adalah lahu hayat mustaqirah, masih hidup. Ketika disembelih itu dia masih dalam keadaan hidup. Kalau sudah mati disembelih percuma. Sudah mati disembelih percuma. Setelah itu syaratnya lagi adalah alatnya. Alatnya ini harus pakai sesuatu yang bisa mengalirkan darah selain tulang, kuku, dan gigi. Ini ada satu lagi syaratnya. Hewan yang bisa dimakan, masih hidup, terpotong hulkum dan mar'i. Hulkum itu kerongkongan, kerongkongan dan tenggorokan. Jadi Allah Ta'ala mengatakan, wahilla lakum qul la ajidu fima uhiya ilaika muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitah. Katanya Allah Ta'ala, katakan wahai Muhammad, tidak ada perkara yang aku haramkan untuk kalian konsumsi kecuali 4 perkara. Yang pertama adalah bangkai. Yang kedua adalah daman masfuhan, darah. Darah itu juga nggak boleh untuk dikonsumsi. Yang ketiga aulah khinzir, atau dagingnya
babi, babi juga nggak boleh dikonsumsi. Dan yang terakhir atau aufisqan uhilla li ghairillahi bih, atau hewan sembelihan yang tidak disembelih atas nama Allah tapi disembelih untuk sesuatu yang lain. Nah, ini 4 perkara yang nggak boleh kita konsumsi. Nah, yang pertama adalah maitah ini tadi, bangkai. Bangkai ini apa? Bangkai itu adalah hewan yang mati tanpa sembelihan syar'i. Hewan yang mati tanpa sembelihan syar'i, maka semua hukumnya adalah jadi bangkai. Hukumnya semuanya jadi bangkai. Nah, bangkai ini ada bangkai-bangkai yang tetap suci, hayyan au maitan, hidup matinya tetap suci. Yang pertama adalah bangkainya manusia. Manusia itu suci hidup, suci juga dalam keadaan mati. Kecuali ada madhabnya Imam Hanafi yang menganggap kalau jenazahnya manusia ini ketika hidup dia suci, tapi setelah mati dia hukumnya najis. Imam Hanafi yang menganggap najis, kecuali setelah dimandikan. Nah, setelah dimandikan baru hukumnya jadi suci kembali. Tapi kalau Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal sama Imam Syafi'i semuanya sepakat kalau manusia ini suci hidup matinya. Karena Allah Ta'ala mengatakan walaqad karramna bani Adam. Anak Adam itu adalah makhluk yang dimuliakan sama Allah Ta'ala. Nah, yang pasti suci itu yang pertama adalah manusia. Yang kedua adalah ikan. Nah, jangan ketemu ikan, mau itu masih hidup ataupun sudah mati, tetap halal untuk dikonsumsi. Dan yang ketiga adalah jarot. Jarot ini sebenarnya artinya bukan serangga, tapi saya nggak ngertiinnya apa. Tapi dia itu sejenis belalang, sejenis belalang yang memang seringkali dikonsumsi sama orang-orang Arab. Di Indonesia jarang ditemukan yang namanya jarot. Tapi saya ngartikan serangga bukan berarti semua serangga boleh, bukan berarti semua serangga itu hukumnya suci, tidak. Tapi ini adalah serangga tertentu. Jadi serangga itu bukan semua serangga. Oh, berarti oleh semut berarti boleh, laron berarti boleh, enggak, Bu? Nah, ini beda lagi ceritanya. Nah, ini serangga tertentu yang seringkali ditemukan di negeri Arab dan banyak dikonsumsi sama orang-orang yang ada di sekitarnya Nabi Muhammad SAW. Jadi manusia ikan. Nah, ikan ini mau jenengan kenanya itu masih hidup ataupun sudah mati, meskipun nggak disembelih sekalipun, maka hukumnya tetap suci. Hukumnya tetap suci dan boleh untuk dikonsumsi. Nah, selain itu, ada hewan yang bisa dimakan, ada hewan yang tidak bisa dimakan. Jadi kalau dalam keadaan matinya, kalau dalam keadaan hidup ini semuanya suci. Semua hewan yang hidup itu kalau selama hidupnya maka dia suci. Yang nggak suci cuma 3 ini tadi: anjing, babi, dan yang keluar dari keduanya atau salah satunya. Yang keluar dari keduanya atau salah satunya. Kayak yang minggu lalu saya contohkan. Misalkan ada anjing kawin sama kambing, misalkan punya anak kambing. Gimana ini kambingnya? Tetap hukumnya adalah najis mughalladh. Tetap hukumnya adalah najis mughalladh. Jadi anjing, babi, wa far'i ahadihima, dan yang keluar dari keduanya atau salah satunya, maka semuanya hukumnya tetap najis mughalladh. Nah, ini semasa hidup. Jadi kalau misalkan jenengan punya hewan peliharaan apapun itu, kalau masih hidup maka hukumnya adalah suci. Jenengan melihara kutu misalkan, di rambut ini kutunya dipelihara, dikasih makan dan lain sebagainya. Gimana ini? Kalau sholat bawa kutu-kutu ini gimana hukumnya? Sah sholatnya. Sah sholatnya, nggak perlu diulangi karena memang dia ini masih hidup. Tapi kalau sudah mati, Bu, kalau sudah mati, jadi misalkan jenengan kelihatan ada yang jalan-jalan di sini, kutunya jalan-jalan turun gunung dia, setelah itu jalan-jalan, jenengan pites, jenengan pites dibawa sholat, jadi jenazahnya kutunya tadi dibawa sholat. Gimana hukumnya? Nggak sah sholatnya.
karena kita bawa sesuatu yang namanya bangkai, atau sesuatu yang karena dia sudah mati, karena dia sudah mati, maka hukumnya jadi bangkai. Nah ini, semasa hidup semuanya suci. Nah kalau sudah mati, nah pembagiannya 3 ini tadi. Yang tetap jadi suci adalah manusia, ikan, dan serangga ini tadi. Yang bisa, kalau selain itu, kalau dia masuk dalam kategori hewan yang bisa dimakan, kalau masuk kategori hewan yang bisa dimakan, maka dia bisa menjadi suci kalau disembelih secara syariat. Dia menjadi suci berarti boleh dikonsumsi dengan syarat apa? Dengan syarat disembelih secara syariat. Hewan yang bisa dimakan ini apa Ustazah? Hewan yang tidak hidup di 2 alam. Yang hidup di 2 alam hukumnya haram. Kodok, buaya, dan lain sebagainya. Dia bisa hidup di laut, bisa hidup di sungai, bisa hidup di daratan, maka dia masuk kategori hewan yang nggak bisa dimakan. Setelah itu juga hewan yang punya taring, punya taring, hewan yang punya taring, maka juga nggak bisa dimakan. Nggak bisa dimakan. Meskipun jenengan sembelih tetap nggak boleh dimakan. Kayak harimau, singa, jenengan ketemu harimau, pengen makan dagingnya harimau, mau disembelih, gimana hukumnya? Nggak bisa, karena dia masuk hewan buas. Dan juga hewan yang punya kuku tajam. Hewan yang punya kuku tajam juga nggak bisa untuk dimakan. Nah, selain itu kalau dia masuk dalam kategori hewan yang bisa dimakan, maka hukumnya suci dengan cara disembelih secara syariat. Gimana cara nyembelihnya? Pertama syaratnya orang yang nyembelih. Orang yang nyembelih ini harus orang Islam. Dan kalau yang tambahan ini, ini khusus di mazhabnya Imam Syafi'i adalah orang Islam atau ahli kitab yang turun-temurun nyambung sama ahli kitab semenjak zamannya nabi-nabi terdahulu. Orang Yahudi, orang Nasrani. Ahli kitab itu kalau kita katakan ahli kitab itu artinya adalah orang Yahudi atau orang Nasrani atau yang kita kenal dengan orang Kristen. Selain orang Yahudi, orang Nasrani, sembelihannya nggak sah. Orang Buddha, orang Hindu atau orang yang ateis, orang yang nggak bertuhan, maka mereka kalau nyembelih hewan sembelihannya ini nggak sah. Kalau hewan sembelihannya nggak sah, maka jatuhnya jadi bangkai. Maka kalau jatuhnya jadi bangkai, haram untuk dikonsumsi. Jadi syaratnya orang Islam. Jangan pokoknya kalau ketemu tukang jagal orang Islam, maka silahkan beli di situ. Tapi nggak baca Bismillah Ustazah. Bismillah itu kalau di mazhabnya Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Jadi nyembelih dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, baca doa dan lain sebagainya. Nah itu akan nambah keberkahan dari apa yang dia sembelih, tapi tidak merusak keabsahan dari sembelihannya. Selama dia adalah orang Islam, kalau dia nyembelih hewan maka sudah sah sembelihannya. Walaupun misalkan enggak baca Bismillah. Walaupun di mazhab yang lain disyaratkan baca Bismillah. Mazhabnya Imam Malik wajib baca Bismillah. Mazhabnya Imam Hanafi wajib baca Bismillah. Yang paling ringan adalah mazhabnya Imam Syafi'i yang mengatakan hukumnya adalah sunnah. Jadi yang pertama orang Islam, yang kedua ahli kitab, tapi ahli kitab yang turun-temurun. Jadi dia orang Nasrani, bapaknya Nasrani, kakeknya Nasrani, kakek-kakeknya Nasrani, terus sampai kakek moyangnya dari zamannya Nabiullah Isa semuanya orang Nasrani, gak ada yang murtad sama sekali. Nah ini angel ini, sulit kan nyari yang seperti ini. Maka para ulama mengatakan kalau kita hidup di Indonesia bisa disimpulkan golongan kedua ini nggak ada. Orang ahli kitab yang turun-temurun ini di Indonesia nggak ada. Mesti terputus atau orang Nasrani baru, orang Yahudi baru. Nah, maka kalau misalkan kita mau nyari hewan sembelihan yang benar, cukup pastikan yang nyembelih ini orang Islam. Selain orang Islam nggak sah sembelihannya.
Ini yang pertama, syaratnya orang yang nyembelih. Setelah itu yang kedua, hewan yang disembelih. Hewan yang disembelih. Syarat yang pertama sudah pasti adalah hewan yang bisa dimakan. Kalau hewan yang nggak bisa dimakan, disembelih, tetap hukumnya jadi bangkai. Tetap hukumnya jadi bangkai. Ada orang nyembelih kodok, tetap jadi bangkai. Ada orang nyembelih tikus, tetap hukumnya jadi bangkai. Setelah itu yang kedua, ketika dia disembelih, ketika hewan ini tadi disembelih, lahu hayah mustaqirrah, dia masih memiliki nafas yang bisa dianggap kalau dia ini masih hidup. Jadi bukan sudah mati baru disembelih, atau sekarat. Jadi kalau sekarat gimana? Sekarat selama masih ada degupnya, masih ada tanda-tanda kehidupannya, masih gelepar-gelepar, masih hidup, maka waktu itu disembelih maka sah, sah sembelihannya. Tapi kalau sudah lemes, wes nggak kelihatan ada tanda-tanda kehidupan, baru disembelih, maka hukumnya tetap jadi bangkai. Jadi yang kedua masih hidup. Hewan ini tadi masih hidup. Syarat yang ketiga, ini yang terpenting. Yang terpenting adalah hewan ini tadi begitu disembelih terpotong 2 jalan di lehernya. 2 jalan di lehernya itu langsung terpotong. Yang pertama adalah jalannya udara, kerongkongan apa tenggorokan, saya nggak ngerti, pokoknya salah satunya. Yang satu jalannya udara, yang satunya lagi jalannya makanan. Nah itu dua-duanya terputus secara keseluruhan, maka hewan ini tadi sah penyembelihannya. Tapi kalau misalkan enggak tuntas, jadi baru kepotong jalan udaranya aja sudah mati, jadi masih jalan udara tok, disembelih ternyata dia sudah mati, belum sampai ke jalan makanan dia sudah mati. Gimana hukumnya? Enggak sah, berubah jadi bangkai, enggak boleh untuk dikonsumsi. Jadi nggak boleh dikonsumsi lagi kalau sudah seperti itu, nggak boleh. Jadi terputus 2 jalan ini tadi terputus secara pasti. Ini yang ngerti ya tukang jagal. Yang ngerti orang-orang yang seringkali nyembelih seperti itu. Nah, dan saran saya pun kalau jenengan punya anak laki, punya cucu laki, pokoknya punya siapapun yang bisa dianggap sebagai laki-laki, siapapun yang bisa dianggap sebagai laki-laki, ajarkan ilmu sembelihan. Ajarkan mereka ilmu sembelihan. Karena ini zaman sekarang ini kalau dilihat sudah jarang sekali umat Islam yang perhatian dengan hal ini. Kecuali wong desa-desa, padahal ilmunya orang desa-desa itu biasanya minim. Mereka rentan untuk melakukan perkara-perkara yang nggak benar. Eman-eman, terpotong satu, ternyata udah mati. Eman-eman, diam-diam aja lah, tetap dijual. Nah, kan kita nggak ngerti akhirnya. Padahal ini sudah jadi bangkai, hukumnya haram, tetap dijual, kita beli, kita konsumsi, padahal hukumnya adalah haram. Meskipun kitanya nggak berdosa, tapi tetap ada efek dari keharaman yang kita konsumsi tersebut. Nah, jadi saran saya kalau jenengan punya anak laki, siapapun yang laki-laki, saudara laki-laki, ajarkan ini. Ajarin ilmunya sembelihan. Kalau bisa nyembelih apa-apa sendiri lebih bagus lagi. Mau pengen makan ayam, boleh dhisik. Pengen makan kambing, boleh dhisik. Nah, ini kan bisa dipastikan kehalalan. Nah, ini yang disembelih. Ini syaratnya hewan yang disembelih 3 ini tadi. Hewan yang bisa dimakan, masih hidup, dan yang terakhir terpotong tenggorokan dan juga kerongkongannya. Setelah itu yang terakhir alat sembelihan. Alat sembelihan. Jadi bunuh hewan ini tadi biar dia tidak menjadi bangkai ini nggak boleh sembarangan. Harus pakai sesuatu yang tajam, yang bisa mengalirkan darah dan bisa memotong kerongkongan serta tenggorokan, dan tidak terbuat dari tulang, kuku ataupun juga gigi. Jadi pakai apapun, tapi yang penting disembelih secara benar boleh. Pisau, katanya Nabi Muhammad, idza dzabhtum fa ahsinud dzibha. Kalau kamu mau nyembelih hewan kurban, maka perbaikilah caramu di dalam nyembelih. Katanya para sahabat, gimana caranya nyembelih yang benar ya Rasul? Pakai pakai pisau yang tajam. Jadi sebelum kalian nyembelih, tajam
tajamkan dulu pisaunya biar dia ini sekali kerat langsung terputus semuanya, sehingga hewannya ini tidak terlalu lama merasakan rasa sakit. Jadi harus nggak boleh pakai pisau yang ketul, utawa nggak pakai yang sisi sini tapi sisi sini. Jadi kan pisau kan gini, jangan nyembelihnya nggak pakai yang sini tapi pakai yang atas. Nah ini nggak boleh gini. Atau yang juga ada beberapa saya dengar, ada warung-warung yang jualan ayam bebek gitu, cara nyembelihnya ditatap nih pintu, keret gitu. Gimana ini? Nggak boleh. Jadi yang seperti itu nggak boleh. Hewan yang jatuh dari atas haram, hewan yang ketabrak haram, hewan yang jadi kematiannya ini dengan cara-cara selain seperti ini, maka semuanya hukumnya adalah haram. Semuanya hukumnya haram. Jadi itu yang pertama, al-maitah. Dan yang kedua, daman masfuhan, darah. Darah itu haram, Bu. Didih itu hukumnya haram. Mau digoreng kah, mau ditumis kah, mau apalagi godoklah, apapun itu, selama dia adalah darah yang mengalir setelah itu diproses, maka hukumnya adalah haram dikonsumsi. Darah daman masfuhan ini hukumnya adalah haram. Cuman ada dua gumpalan darah yang dihalalkan sama Allah Ta'ala, al-kabid wa tihal. Al-kabid itu hati, hatinya ayam boleh jenengan makan, hatinya sapi boleh. Sama yang kedua tihal. Tihal itu empedu. Kalau kita ngomongnya ati ampela, ati ampela, ampelo, itu dua itu boleh. Ati ampelo, nah itu boleh. Selain itu nggak boleh. Selain itu nggak boleh dikonsumsi. Jadi darah. Jadi kalau ada orang nawa itu, meskipun disembelih pakai sembelihan syar'i, meskipun disembelih secara benar, darahnya ini harus dialirkan, harus dibuang, harus dibuang. Nggak boleh didiamkan setelah itu dibikin ini, nggak boleh. Audaman masfuhan, aulah khinzir. Nah, kalau dagingnya babi sudah pasti, mau bentuknya kayak apapun, hukumnya adalah haram. Mau itu kulitnya, mau itu bulunya, mau itu kukunya, mau itu apapun yang datang dari babi, anjing, semuanya hukumnya adalah haram. Aulah khinzir fisqan uhilla li ghairillahi bih. Nah, fisqan uhilla bihi li ghairillahi bih itu gini. Kalau misalkan ada orang nyembelih hewan korban, nyembelih hewan yang bisa dimakan, tapi niatnya bukan untuk Allah. Niatnya nyembelih ini bukan untuk Allah. Kayak gimana misalkan saya nyembelih ayam tak pakai buat sesajen, nggak boleh. Saya nyembelih sapi, saya persembahkan untuk patung-patung, nggak boleh. Saya nyembelih ini apapun, sembelihan seperti itu, yang tidak diniatkan untuk Allah. Yang diniatkan untuk Allah ini apa? Disembelih, setelah itu dikonsumsi sama umat Islam. Dikonsumsi, meskipun bukan orang Islam nggak apa-apa. Tapi niatnya adalah niat nyembelih karena Allah untuk kemanfaatan manusia, bukan untuk kemanfaatan yang lain. Jadi nyembelih, saya mau bangun jembatan, kitumbale harus kepalanya sapi sekian. Gimana hukumnya? Nggak boleh, haram. Dan makan dari hewan-hewan itu tadi hukumnya juga haram. Ini namanya fisqan uhilla li ghairillah bih. Orang-orang yang nyembelih hewan korban bukan untuk Allah, bukan karena Allah, bukan dengan caranya Allah, tapi untuk sesembahan-sesembahan yang lainnya. Ini dosa besar. Selain dosa besar, juga makanan sembelihan-sembelihan itu hukumnya menjadi haram, berubah jadi maitah, berubah menjadi bangkai, nggak boleh dikonsumsi, nggak bisa dikonsumsi. Kenapa sih kok bangkai itu nggak boleh dikonsumsi? Karena ketika hewan ini, kita aja, jangankan hewan, manusia kalau sudah meninggal, rohnya ini tercabut dari jasadnya, mesti dalamnya ini kan berubah. Bakteri mulai nyebar kemana-mana, pembusukan di mana-mana, efeknya kan seperti itu. Kalau misalkan dibiarkan
dibiarkan sampai besoknya lagi, sampai besoknya lagi. Nah, ini kan nanti melembung dulu perutnya, habis itu melembung lagi tempat sini, ininya, matanya keluar ini. Nah, itu membuktikan kalau di dalam jasadnya ini ada banyak bakteri yang berubah-berubah. Nah, Allah Ta'ala mengharamkan bangkai karena ketika hewan ini salah di dalam penyembelihannya, maka bakteri-bakteri itu semakin cepat untuk menyebar. Nah, yang Allah Ta'ala nggak inginkan untuk kita konsumsi adalah segala sesuatu yang bikin kerusakan untuk diri kita. Makanya semuanya diharamkan sama Allah Ta'ala. Darah kenapa kok diharamkan? Karena itu juga tempatnya bakteri. Darah itu tempatnya bakteri. Jenengan makan berarti jenengan makan sesuatu yang kotor, yang akan menyakiti diri kita, yang akan berefek buruk terhadap diri kita. Nah, jadi semuanya diharamkan sama Allah Ta'ala. Nah, ini tadi. Jadi hukumnya hewan kalau selama hidup semuanya suci. Kucing suci, tikus suci. Jenengan sholat bawa tikus hidup nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, bawa biawak hidup silahkan. Nah, tapi kalau sudah mati maka hukumnya jadi bangkai. Nah, selama hidup semuanya suci kecuali anjing, babi dan yang keluar dari salah satunya. Nah, kalau sudah mati ini yang tetap jadi suci cuma 3 kelompok ini: manusia, ikan sama jarad atau serangga spesies tertentu. Setelah itu juga sesuatu yang bisa dimakan yaitu kalau menjadi suci kalau disembelih secara syar'i. Kalau nggak disembelih secara benar hukumnya juga jadi bangkai. Dan yang terakhir adalah yang tetap hukumnya menjadi najis adalah hewan-hewan yang tidak bisa dimakan. Semua hewan yang tidak bisa dimakan meskipun kita sembelih hukumnya tetap menjadi bangkai. Walaupun nanti tetap ada pengecualiannya, tetap bisa dimanfaatkan dari bangkai ini tadi. Walaupun bangkai hewan yang nggak bisa dimakan itu boleh diambil kulitnya. Boleh diambil kulitnya. Jadi kalau misalkan ada orang ngambil kulitnya beruang dipakai buat tas, gimana hukumnya? Boleh. Ngambil kulitnya buaya dipakai untuk jaket, silahkan. Jadi dengan syarat didabur, dengan syarat dibersihkan dulu sampai semua kotoran-kotoran yang nempel di situ keluar semuanya. Nah, nanti untuk hewan yang tidak bisa dimakan ini ada penjelasannya sendiri. Nah, nanti apa yang boleh yang pasti itu tadi kulitnya masih boleh dipakai, rambutnya, bulunya hewan itu juga masih bisa dipakai, masih bisa dipakai, rambutnya juga bisa dipakai. Selain itu semuanya berubah menjadi sesuatu yang najis. Jadi nanti ada hukmu sya'ri jami'il hayawanat wa hukmul juz'il munfasil minal hayy. Mungkin satu lagi saya tambahkan yang paling sering jadi peliharaannya umat Islam ini kan biasanya kucing. Kucing. Nah, kucing itu kan termasuk hewan yang nggak bisa dimakan. Kucing hewan yang nggak bisa dimakan. Ada yang suka konsumsi kucing? Nggak boleh. Nggak boleh karena bertaring dan juga kukunya juga tajam. Maka sama hukumnya. Selama dia hidup hukumnya ini suci. Selama hidup dia masih hidup hukumnya suci. Tapi bulu-bulunya kucing kalau rontok itu hukumnya najis. Jadi bulunya kucing itu kalau rontok hukumnya jadi najis. Tapi saya cat lover Ustazah. Tahu jenengan cat lover. Jadi saya suka melihara kucing. Dan kucing ini jadi teman hidup saya, teman tidur saya, teman ini saya. Gimana hukumnya? Kalau ada yang nggak sengaja nempel-nempel bulunya kucing ke bawah sholat gimana? Kalau sedikit dimaafkan. Kalau sedikit dimaafkan. Sedikit ini berapa? 3 helai ke bawah. Jadi kalau sedikit dimaafkan. Sedikitnya berapa? 3 helai ke bawah. Jadi kalau nemu, siji, loro, gimana sholat saya? Sah. Tapi kalau sudah sini ketemu, deblok sini, maka hukumnya tetap nggak sah. Jadi kalau sedikit dimaafkan,
Kalau banyak tetap tidak dimaafkan. Jadi bulunya kucing yang rontok itu hukumnya adalah najis. Sedikitnya dimaafkan, tapi banyaknya tidak dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan kita yang selanjutnya.